Shalom saudara, silakan duduk. Oke. Ini saya pertama kali khotbah modelnya kayak begini nih. Sambil duduk karena saya lagi mau santai. Jadi shalom saudara. Tadi saya udah bilang shalom belum ya? Tema kita pada hari ini adalah perindu Tuhan. Tema besarnya kita ngomongin soal masalah spirit filled. Hari ini kita, tadi saya bilang ya, agak santai, serius tapi santai. Dan saya mau kasih warning sedikit sih sebenarnya. Saya belum pernah coba khotbah model kayak begini. Ini sebenarnya mungkin bisa dibilang saya tadinya rencananya mungkin gak mau khotbah panjang gitu, tapi renungan sifatnya. Jadi lebih ke arah curhat kali ya, hati ke hati. Saya akan ngajuin pertanyaan kepada kita semua yang ada di sini yang mungkin akan membuat kita berpikir. Jadi saya akan kasih warning ya. Karena renungan pada saat ini, khotbah pada saat ini mungkin akan lebih banyak membuat kita merenung, mengoreksi diri, jadi cerminan gitu. Karena ini akan banyak berbicara tentang diri kita sendiri, terutama ngomongin soal masalah spirit filled. Bukan orang lain. Jadi kalau andai kata ada pertanyaan begini jangan nunjuk ke orang tapi ke diri kita sendiri. Dan saya berharap renungan kita pada pagi hari ini akan membuat kita banyak berkaca dan melihat diri kita muncul di situ. Dan mudah-mudahan nggak panjang banget, nggak panjang gitu ya. Mudah-mudahan, tapi saya nggak janji sih ya. Biasanya kalau saya duduk di sini suka bawel jadi, suka bawel kagak pugu. Dan ya, karena sifatnya ada renungan, jadi ini mungkin saya akan bagi 2 segmen, jadi ada segmen pertama, segmen kedua, dan setelah satu segmen kita akan berdoa sama-sama. Jadi ini supaya saudara tahu ya, setelah segmen pertama kita akan doa sama-sama, setelah itu saya akan lanjut ke segmen yang kedua. Jadi jangan nanti setelah kita berdoa, tuh orang kok khotbah lagi ya gitu. Jadi kita akan bagi jadi 2 segmen supaya kita jelas. Setelah segmen yang kedua kita akan menyelesaikan khotbah kita pada saat ini gitu ya. Dan jujur kenapa kok bikinnya modelnya konsepnya kayak seperti ini, karena pada waktu saya lupa tepatnya kapan nih, itu tiba-tiba ketika ngomongin soal masalah spirit filled, tiba-tiba kayak ada yang ngomong aja di dalam hati saya, ngomongnya pertanyaan yang muncul tiba-tiba di dalam hati, yang pertanyaannya adalah bagaimana jika orangnya gak mau? Bingung juga sih saya ya ketika mendengar pertanyaan gitu ya. Ketika ngomongin soal masalah spirit filled, lalu tiba-tiba ada pertanyaan, bagaimana kalau andai kata orangnya gak mau? Aneh sih pertanyaannya. Dan kalau andai kata saya tanya sama saudara, sama saudara semua, kita pasti semua akan menjawab, ya kita mau lah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kita mau spirit filled gitulah dibilang kalau bahasa kerennya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi buat saya pertanyaan itu adalah pertanyaan ketika ditanyakan, bagaimana jika orangnya gak mau? Itu adalah pertanyaannya gini sih sebenarnya intinya. Apakah kita adalah orang-orang yang rindu atau kangen sama Tuhan gitu? Itulah kenapa judulnya, apakah kita rindu akan Tuhan? Ini segmen 1 ya. Apakah kita nih adalah orang-orang yang rindu atau kangen sama Tuhan? Kalau pakai bahasanya Awe Tozer itu mencari Tuhan adalah, apakah kita nih adalah orang-orang yang mencari Tuhan gitu? Kalau pakai bahasanya Tommy Tenney gitu ya, apakah kita nih adalah orang-orang yang mengejar Tuhan? Tapi intinya semuanya sebenarnya sama. Ketika berbicara tentang mencari Tuhan, rindu akan Tuhan, kangen sama Tuhan, atau mengejar Tuhan, sebenarnya semuanya inti pertanyaan mirip, yaitu sebetulnya kita ini adalah orang-orang yang mau ngelihat yang lebih lagi gak sih daripada Tuhan, daripada sekedar apa yang kita terima pada saat ini. Apakah kita itu adalah orang-orang yang oke, kita bersyukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan sampai kita pada saat ini, sampai sejauh ini. Tetapi kita mau gak sih sebenarnya ngelihat lebih lagi daripada ini? Apakah kita punya kehausan untuk melihat sesuatu hal yang lebih dalam lagi dari Tuhan? Atau cuma oke, that's it, sampai sini aja gitu. Dan bagaimana kalau andai kata kitanya gak mau gitu? Dan bagaimana kalau andai kata kitanya gak berhasrat gitu, sama sekali untuk itu gitu? Mazmur 42 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga mengatakan begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Iya, ada saya cetak merah kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kata bilakah itu sebenarnya kapan maksudnya? Sorry, nggak nyaman pakai masker ya, turun-turun mulu. Kapankah aku boleh datang melihat Allah? Ini ayat yang terkenal. Dan jujur ketika mendengar pertanyaan itu, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Aduh, kapan ya saya boleh melihat Tuhan? Kapan ya saya boleh datang ke gereja, ketemu sama Tuhan? Ini sebenarnya pertanyaan orang yang beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang waktu kita masih belum ibadah onsite seperti ini gitu. Ada jemaat yang datang dan tanya, ketemu dengan saya, tanya di bawah, kapan ya boleh datang ke gereja? Saya kangen banget sama gereja, saya kangen banget pengen ketemu sama teman-teman, pengen berbakti sama-sama. Saya kangen banget untuk beribadah, rasanya nggak sama kalau andai kata ibadah online katanya gitu. Dan yang saya lihat sambil dia ngomong begitu, matanya itu berkaca-kaca kayak mau nangis gitu. Saya sih nggak ngelihat masalah ibadah onsite dan online ya, tapi yang saya lihat justru adalah masalah kerinduannya itu loh. Kerinduan untuk datang ke Tuhan, kerinduan untuk pengen ngerasain hadiratnya Tuhan itu membuat orang itu berkaca-kaca, ada hasrat di situ gitu. Ada yang membuat dia tuh kayak mau nangis gitu. Kapan saya boleh datang melihat Tuhan? Gitu. Sayangnya kita semua nggak merasakan hal yang sama gitu dan kita lupa kalau andai kata Allah itu adalah pribadi, Allah yang hidup. Ini problem dengan banyak orang, problem dengan kita, dengan banyak orang Kristen adalah menjadi orang Kristen itu bisa bersifat mekanik. Dan gak ngeroh, tuh bahasanya minggu lalu. Gak ngeroh. Seseorang bisa menerima Kristus, tapi tanpa cinta kepada Tuhan. Aneh ya. Seseorang bisa diselamatkan, tetapi orang itu gak haus dan lapar akan Tuhan. Bisa. Ini gereja jadi doktrinal banget gitu kelihatannya. Jadi seperti apa ya, sesuatu yang berjalan secara mekanik, secara yang rutin. Dan kita lupa. Tuhan itu seorang pribadi. Dan harus didekati seperti seorang pribadi. Dan untuk mengenal seorang pribadi, ini anggap aja orang ya. Dan untuk mengenal seorang pribadi, kan gak bisa dengan pertemuan sekali-sekali. Kalau saudara mau dekat dengan seseorang, kan gak bisa cuma sekali pertemuan terus langsung tahu semua gitu. Semakin sering kita ketemu dan semakin kita sering bergaul, semakin kita kenal orang tersebut, kan gitu kan ya. Dan kita kan ngalamin dinamika dari hubungan dengan orang itu gitu. Sebenarnya dengan Tuhan gak jauh berbeda masalahnya. Jadi begini, jangan berharap ada pengenalan, kalau nggak ada kata, nggak ada pertemuan dan pergaulan. Ini mirip ke Tuhan ya. Jangan berharap dekat sama Tuhan, jangan berharap kenal Tuhan tanpa adanya pertemuan dan pergaulan dengan Tuhan. Jangan ngimpi lah yang ada modelnya kayak gitu. Jangan ngimpi kenal Tuhan. Kalau andai kata nggak mau bayar harga, berdoa ketemu sama Tuhan, baca firman, ngelibatin Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak bisa ngimpi kayak gitu. Karena Tuhan itu pribadi dan Tuhan itu harus didekati secara pribadi. Dan jangan berharap juga intim sama Tuhan kalau andai kata doa itu bukan gaya hidup. Saya nggak bilang kalau doa itu harus 4 sampai 5 jam ya. Per hari. Saya nggak bilang kita harus begitu. Tapi kita harus ngelibatin Tuhan loh dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita tidak mengizinkan Tuhan mengoreksi dan membentuk kita, ya nggak akan ada pertumbuhan di situ gitu. Tahu nggak yang lebih menyeramkan nih? Yang lebih serem adalah ada orang yang baca kitab, tetapi bisa nggak kenal Tuhan sekaligus pada saat itu juga. Pertanyaan nih, renungin ya, benar ya. Kita bisa tahu banyak tentang Tuhan. Tapi yakin gak kita benar-benar kenal Tuhan? Saya ulang nih. Ini pertanyaan juga buat saya soalnya.
Kita bisa tahu banyak tentang Tuhan, tahu banyak Alkitab, tahu. Tetapi yakin nggak kita benar-benar kenal Tuhan? Problemnya dengan banyak orang percaya, orang Kristen adalah kita bisa kehilangan Tuhan di tengah-tengah pembacaan Alkitab. Karena Alkitab itu bisa diperlakukan seperti buku pada umumnya. Cuma sekedar buat pengetahuan, cuma buat tahu aja. Atau bisa diperlakukan seperti buku motivasi gitu, pengembangan diri gitu. Dan kita bisa memperlakukan Alkitab itu seperti ilmu pengetahuan, seperti pada umumnya. Tahu nggak saudara? Nggak tahu ya, saudara kenal nggak dengan orang yang namanya Bart Ehrman? Bart Ehrman itu adalah salah satu pakar perjanjian baru yang terkemuka loh. Dan kalau anda kata saudara dengar, kalau dia berbicara mengenai ayat perjanjian baru, wah banget loh. Tapi uniknya Bart Ehrman itu ateis. Bart Ehrman itu ateis. Dan dia tuh, dia nggak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia percaya ada sesuatu yang terjadi, tapi yang pasti bukan kebangkitan dari antara orang mati. Tapi jangan tanya ayat sama dia. Saya aja kalah. Kalau dengerin argumentasinya, kalau dengerin ini ayat Yunani seperti apa, konteksnya kayak gimana. Jadi bisa dibilang kayak begini ya. Bart Ehrman itu bukan berarti nggak baca Alkitab. Dia baca Alkitab, dia nguasain Alkitab. Ini kan berarti gini ya, tahu firman Tuhan gak identik dengan kenal Tuhan. Tahu firman gak identik dengan kenal. Ada orang yang tahu firman tapi gak mengizinkan dirinya dibentuk oleh firman itu gitu. Ada orang yang tahu firman tetapi gak mengizinkan dirinya dibawa kepada pribadi yang memfirmankan firman itu gitu. Karena toh pada akhirnya kan firman Tuhan, Alkitab itu kan membawa seseorang kepada Tuhan. Tetapi kalau andai kata seseorang itu tidak mengizinkan dirinya dipakai, dibentuk, diperkenalkan kepada pribadi Tuhan, maka ya firman Tuhan jadi sekedar cuma pengetahuan gitu. Apalagi kalau firmannya dipakai buat tunjuk orang lain gitu. Bukan buat tunjuk diri sendiri. Oh ternyata begini ya, dia begini ya. Dia sesat tuh, dia begini ya. Tapi gak pernah dipakai buat tunjuk diri sendiri. Bahaya. Apakah saudara benar-benar kenal Tuhan? Apakah saya benar-benar kenal Tuhan? Masalah yang lain dengan kita nih. Ingat ini temanya masih ngomongin soal masalah pertanyaan apakah kita rindu akan Tuhan apa enggak. Masalah dengan kita lagi nih, masalah dengan banyak kita. Masalah kita adalah kita bisa terlalu puas dengan yang terlalu sedikit. Dengan kata-kata ini saya nggak bermaksud nggak bersyukur terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saudara nggak mau lebih lagi dalam hubungan dengan Tuhan? Lebih dalam lagi. Dalam hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, kan Tuhan sudah pimpin sampai sejauh ini, betul nggak? Tapi apakah kita puas sampai di titik ini? Cuma selesai sampai titik ini aja, nggak mau lebih dalam lagi? Apakah kita nggak mau punya hubungan dengan Tuhan yang lebih dalam dari ini, yang lebih? Saya percaya saudara pernah ngerasain namanya hadirat Tuhan. Pernah ngerasain? Angkat tangan yang pernah ngerasain hadirat Tuhan. Sedikit banget ya. Gimana rasanya? Luar biasa kan? Enak kan? Tapi jujur loh, bisa jauh lebih indah lagi daripada itu. Gitu. Ketika saudara hadir di dalam gereja ini, apakah saudara diberkati? Bisa lebih diberkati lagi loh. Sekarang pertanyaan saya juga sebagai sebuah gereja gitu. Apakah kita puas sampai di titik ini aja gitu? Punya gedung yang pujian penyembahan oke. Apakah that's it sampai sini gitu, selesai dan kita happy, kita puas selesai di sini? Atau saya mau ngelihat yang lebih lagi gitu. Saudara tahu,
Saya pengen ngeliat yang lebih lagi loh dari sekedar ini. Saya mau ngeliat, kalau perlu ada kesembuhan ilahi setiap minggu. Ada kesembuhan yang terjadi di gereja ini setiap kali kebaktian. Saya mau ngeliat ada orang yang dilepaskan gitu setiap minggu. Dan saya bergairah untuk itu sebenarnya gitu. Tapi are we in this together gitu? Apakah saudara punya kerinduan yang sama? Gitu? Apakah saudara punya kehausan yang sama untuk itu? Apakah saudara mau lebih? Sampai sejauh ini ya, nangkap nih jadi maksud perkataan yang tiba-tiba muncul dalam hati saya ya. Bagaimana kalau orangnya gak mau? Jujur ya, itu pertanyaan yang sebetulnya menyentuh sekaligus membuat saya sedih sebenarnya. Ketika bicara kita ngomongin soal masa spirit filled, dipenuhi oleh roh, apa kita mau lebih lagi gitu? Atau ketika kita ngomongin sama Tuhan, udahlah emangnya mau kemana lagi sih? Udahlah gak usah alim-alim amat lah, begini juga cukup. Kalau ngomongin soal masalah gereja gitu ya, apakah gereja kita mau lebih lagi gitu? Mau merasakan lebih dalam lagi itu ya udah hubung bersama-sama dengan Tuhan. Udahlah begini aja udah capek. Bagaimana kalau andai kata orangnya gak mau? Yesaya 55 ayat yang ke-6. Berkata gini. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebetulnya ada kontradiksi yang aneh di dalam Tuhan sih. Di dalam Tuhan. Karena gini ya, dalam hubungan dengan Tuhan, kita mendapatkan Tuhan sekaligus tidak mendapatkan Tuhan. Bingung kan? Yang bingung katakan haleluya. Kita ngedapatin Tuhan sekaligus nggak ngedapatin Tuhan. Kita ngedapatin Tuhan sekaligus merindukan Tuhan. Disuruh cari Tuhan. Loh, bukankah Tuhan itu sudah ada di tengah-tengah orang Israel pada saat itu? Kok disuruh nyari? Ini indahnya sebenarnya hubungan dengan Tuhan. Karena menikmati kehadiran Tuhan itu oke, karena Tuhan hadir di sini. Tetapi sekaligus kita punya rasa seharusnya bisa lebih dari ini. Padamnya itu gak boleh hilang gitu keinginan itu gitu. Menikmati hadirat Tuhan di dalam life itu oke. Menikmati khotbah dan pengajaran itu oke. Tetapi wow, saya disegarkan loh sama firman. Saya disegarkan oleh pengajaran. Saya disegarkan oleh pujian. Tapi sekaligus di dalam hati kita ada rasa kayak tapi bisa lebih dari ini. Gak cuma berhenti di sini tapi bisa lebih lagi dari ini. Kayak ada rasa ketidakpuasan yang kudus gitu. Kayak ada rasa lapar dan haus gitu. Akan lebih lagi yang namanya Tuhan. Itulah inti uniknya gitu. Mendapatkan sekaligus tidak mendapatkan. Pengejaran kepada Tuhan itu gak akan pernah berhenti gitu. Nah, problemnya adalah ketika kita berhenti untuk mencari Tuhan. Kebangunan rohani juga akan berhenti. Dan berhentinya kebangunan rohani bisa disebabkan karena rasa puas sehingga kehilangan rasa lapar. Ketika Tuhan menggerakkan kehidupan sebuah gereja, wow berapi-api sebuah gereja, tapi ketika puas berhenti, kebangunan rohaninya berhenti. Kehilangan kebangunan rohani bisa jadi karena sebetulnya diawali dengan ngerasa puas berhenti sampai di situ selesai. That's it. Kehilangan rasa lapar akan Tuhan. Dan ini loh sebenarnya yang saya menyayangkan, maksudnya kalau andai kata kita kehilangan rasa lapar ini juga dalam kehidupan kita. Ingat ya, saya pakai bahasa kita nih. Saya nggak pakai bahasa saudara, karena ini juga buat saya juga. Gitu.
Problemnya adalah ketika kita berhenti ngerasa lapar akan Tuhan nih. Nggak mau ngerasain lebih lagi Tuhan. Oke Tuhan, Tuhan itu luar biasa loh. Tapi bisa lebih lagi sebenarnya. Dan saya mau yang lebih lagi gitu. Oh Tuhan sudah bimbing saya sampai sejauh ini loh. Oke, bagus. Tapi Tuhan saya nggak puas sampai di sini. Gitu. Saya mau ngerasain Tuhan lebih lagi. Ketika kita kehilangan, saya mau ngerasain Tuhan lebih lagi. Percaya deh. Posisi kita nggak cuma berhenti, mundur. Kita jalan mundur gitu. Kita malah bisa kehilangan apa yang kita punya. Ketika kita kehilangan rasa lapar akan Tuhan. Ayat terakhir di segmen ini. Mazmur 51 ayat ke-13 ngomongnya begini. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Ini adalah doa Daud ketika dia berzinah dengan Betsheba dan diingatkan oleh Nathan. Dan saudara tahu apa yang paling dia takutkan terjadi dalam kehidupannya? Ini doanya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ketakutan Daud yang terbesar itu adalah kehilangan roh Tuhan. Dia aware, dia sadar kalau dia telah melakukan satu kesalahan. Tapi satu hal yang dia minta sama Tuhan adalah, Tuhan saya gak mau kehilangan Engkau. Gak mau kehilangan Engkau. Dan jujur ya, ketakutan Daud seharusnya juga jadi ketakutan kita. Tuhan aku gak mau kehilangan Engkau. Ketakutan Daud seharusnya juga jadi ketakutan gereja ini. Tuhan aku gak mau kehilangan Engkau. Gak mau kehilangan rohmu. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Seharusnya ini doa kita juga. Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus dari gerejamu di sini. Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus dari kehidupanku. Tanda kutip ya. Dan saya tutup dengan pertanyaan awal. Bagaimana kalau orangnya gak mau? Nyambung ya. Kalau kita bicara ngomongin soal masalah spirit filled, kalau andai kata kita bicara mengenai dipenuhi oleh Roh Kudus, bagaimana kalau andai kata saudara gak mau? Tuhan gak paksa sih. Dan kalau kita ngomongin soal masalah gereja yang dipenuhi oleh Roh, kita sebagai sebuah gereja, bagaimana kalau andai kata orang-orang di dalamnya gak pada mau? Ketika kita gak mau berjalan, ketika kita gak mau beranjak dari tempat kita sekarang, jangan salah ya, kita gak berhenti. Yang kita punya akan hilang. Dan yang jadi pertanyaan saya sekarang nih, apakah saudara mau? Apakah saudara rindu? Apakah saudara kangen dan bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak puas kayaknya kalau cuma berhenti di sini doang gitu. Saya gak puas rasanya kalau nanti kata saya punya pengalaman dengan Tuhan, oke, it's okay gitu. Tapi gak mengalami engkau lebih lagi gitu. Kayaknya saya gak puas nih. Saya mau yang lebih lagi dari sekarang ini gitu. Saya gak mau cuma ngalami cuma begini doang gitu. Saya gak tahu di antara saudara itu. Apakah saudara punya kerinduan yang sama gitu. Tuhan saya gak puas loh. Saya mau lebih. Apakah saudara pernah disembuhkan sama Tuhan? Oke, it's okay. Tapi Tuhan saya gak puas loh. Karena saya tahu ada yang lebih dari ini. Apakah saudara pernah berdoa dan saudara merasakan wah, suatu hal yang luar biasa Tuhan menjamah saudara, memberikan saudara, oke bagus. Tapi jangan berhenti sampai di situ karena Tuhan punya lebih lagi gitu. Sebelum kita ngomongin soal dipenuhi oleh Roh.
Yang jadi pertanyaan, saudara kangen enggak? Rindu enggak? Mau lebih enggak? Karena dipenuhi oleh Roh Kudus akan membawa saudara ke dunia yang baru. Teritori yang mungkin saudara enggak akan, ini satu hal yang baru ini yang saya nikmatin bersama-sama dengan Tuhan. Tapi apakah kita mau pergi ke situ? Itu pertanyaan. Nah, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Ini belum akhir ya, belum akhir ini, saya kasih warning. Tapi saudara, saya undang saudara bangkit berdiri. Dan mari kita ngerenungin sama-sama. Tutup mata saudara. Tutup mata saudara. Buat saudara yang pada saat ini pengen lebih. Buat diri kita ya, jangan lihat kiri kanan ya. Kalau saudara kangen sama Tuhan dan mau lebih, gak puas, saudara mau lebih. Saudara mau ngelihat lebih, saudara mau mengalami Tuhan lebih. Pada saat ini, angkat tangan saudara. Ini antara saudara dengan Tuhan, bukan dengan saya. Bukan dengan orang sekitar kok. Ini komitmen saudara dengan Tuhan. Biar Tuhan lihat. Biar Tuhan yang perhatian. Berdoa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, I need you more. More. Lebih lagi. Lebih dalam lagi. More. Lebih lagi. Gak puas dengan yang sekarang, enggak. Saya mau lebih. Saya kangen sama Tuhan. Saya mau lebih ngerasain Tuhan. Mau lebih dalam lagi bersama-sama dengan Tuhan. Lebih. Tuhan, lebih. Kalau saudara mau berdoa, bilang sama Tuhan. Biar Tuhan dengar dan biar Tuhan tahu hati saudara. Ini bukan masalah orang di kiri dan kanan. Tapi biar Tuhan tahu. Biar Tuhan tahu hati saudara. Tuhan kenal kok, Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan, enggak tahu hatiku. Aku mau lebih. Aku haus loh Tuhan, bener. Aku pengen ngerasain Tuhan lebih lagi. Enggak puas. Mau lebih lagi. Aku mau lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Enggak puas kalau cuma sekedar sampai di sini. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Terima kasih. Percaya deh kalau Tuhan itu ada di sini. Dan percaya. Kalau kita dipenuhi oleh kehausan ilahi, kita akan melihat kebangunan rohani. Kita akan melihat kebangunan rohani. Pribadi demi pribadi. Kita akan melihat Tuhan lebih lagi. Bapak Surgawi, berikanlah kepada kami rasa haus itu. Kami mau mengejar Tuhan.
kami mau nyari Tuhan. Kami udah ngedapatin Tuhan, tapi kami mau lebih. Karena kami mau ngerasain Kau lebih lagi. Lebih dalam lagi. Lebih intim lagi. Kami mau merasakan kuasa-Mu lebih besar lagi. Karena kami mau ngelihat kuasa salib itu nyata dalam kehidupan kami. Kami gak mau ngedengar teori. Tapi kamu mau menyaksikan kuasa salib itu ada. Kuasa salib itu nyata. Lebih. Kami akan melihat mujizat dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kegerakan Tuhan. Kami akan melihat jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Kami akan melihat api yang menyala di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat api yang menyala di gereja ini. Karena kami adalah jemaat Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Bangkitkan rasa haus kami akan Engkau. Dan bangkitkan api-Mu di tengah-tengah gereja kami. Bersyukur atas kemurahan Tuhan. Bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surga. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mulai segmen yang kedua ya. Oh ini kayak seminar 2 ya. Segmen yang kedua. Ini mohon maaf ya saudara kalau ada yang kata saya agak cepat sedikit, waktunya udah mau habis nih. Saya agak keras sedikit ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Segmen yang kedua. Ini pertanyaannya gini, apakah Tuhan bisa digantikan oleh yang lain? Ini kayak lagi ini bukan teori ya. Tapi saudara tanyain sama hati saudara sendiri ya. Ini saya nggak mau jawaban idealis gitu. Karena kalau jawaban idealis pasti, enggak mungkin gitu ya. Tapi kita lihat prakteknya dalam kehidupan kita gitu. Apakah Tuhan bisa digantikan oleh yang lain? Ini kelihatannya kayak pertanyaan gak berhubungan dengan yang pertama, tapi sebenarnya berhubungan. Kalau dalam bahasa keren ini sebenarnya pertanyaan, apakah ada ilah lain selain Tuhan Allah? Ini pertanyaannya mirip kayak kalimat syahadat ya, tapi kita juga percaya itu loh sebenarnya. Ini gak cuma sekedar ngomong menduakan Tuhan, tetapi bahkan lebih tinggi lagi, menggantikan Tuhan. Apakah ada yang bisa menggantikan Tuhan? Sebetulnya pertanyaan ini menjurus kepada 2 hal. Ngomong ini, sengaja yang kepikiran sama saya. Fungsinya Tuhan sama value-nya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini kita bedah satu-satu, saya akan cepat sedikit, mohon maaf. Pertanyaannya gini, Tuhan ada dalam kehidupan kita itu untuk apa? Coba saudara tanya ke diri saudara sendiri. Tuhan ada dalam kehidupan saudara itu untuk apa? Saya iseng-iseng sih ya, pas lagi nyiapin ini saya iseng-iseng. Dan saya dapat jawaban-jawaban kayak gini ya. Tuhan itu kayak mesin ATM, Tuhan butuh duit. Tuhan kayak jadi dokter fungsinya ya, Tuhan sembuhin. Jadi bodyguard, Tuhan tolong lindungi keluarga saya. Tuhan jadi satpam, Tuhan tolong lindungi aset saya. Tuhan jadi teman curhat, Tuhan hari ini saya sedih ya karena ada begini. Kadang-kadang jadi penasehat juga, Tuhan ini gimana ya? Kadang-kadang jadi konselor juga, jadi psikolog juga, Tuhan saya stres. Tuhan juga bisa jadi narkoba, Tuhan saya mau happy, saya butuh damai sejahtera-Mu hari ini. Dan saya baru keingetan satu lagi sih, Tuhan bisa jadi macomblang juga. Tuhan tolong dekatkan saya dengan Dia. Tapi Tuhan tuh punya kayak bermacam fungsi loh dalam kehidupan kita ya. Tapi ini ada kalanya ini jadi masalah kalau andai kata kita melihat Tuhan berdasarkan fungsinya. Yang jadi pertanyaan kan gini jadinya, apakah kita mencari Tuhan karena pribadinya Tuhan atau karena fungsinya? Karena kalau kita nyari Tuhan berdasarkan fungsinya, maka jujur ya, Tuhan itu bisa digantikan. Walaupun kita bisa argue di sini, penggantinya itu nggak akan sempurna, oke, kita bisa argue. Tetapi Tuhan bisa tergantikan.
Kalau kita nyari Tuhan berdasarkan fungsinya. Ini kan mirip kayak pasangan hidup sih ya. Saya tadi kepikiran juga soalnya. Pikiran sama istri saya gitu. Saya punya istri itu kenapa gitu. Emang butuh buat orang bersih-bersih rumah. Kalau fungsinya maka dia tergantikan. Apakah butuh buat hasrat seksual? Kalau cuma fungsinya doang dia tergantikan. Maka pertanyaan, nah ke Tuhan juga mirip nih. Saudara tuh sebenarnya butuh Tuhan karena fungsinya atau karena memang saudara butuh Tuhan ya karena pribadinya gitu. Karena kalau cuma ngejar fungsi, ya Tuhan tergantikan. Dan ini loh uniknya. Saudara minta waktu tambahan ya. Waktu saya habis soalnya. Bisa jadi Tuhan gak mengabulkan doa kita. Kalau jawaban doa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita jadi memperhatikan bukan pribadinya tapi fungsinya. Tuhan kejam kalau begitu, enggak. Tuhan cinta justru. Karena Tuhan mau kita tuh kejar pribadinya, bukan berkatnya. Yang Tuhan mau kejar saya dong. Masa kamu kejar apa yang saya lakukan? Fungsi ya. Yang kedua, ngomongin value. Ini agak unik nih, Matius 13 sampai 46. Ini Tuhan Yesus ngomongin soal masalah perumpamaan. Unik ya. Ya saya bacain yang merah, yang cetak merah. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Lalu yang merah yang di bawah juga sama. Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Ini Tuhan mengumpamakan kerajaan sorga itu seperti hati yang berharga dan mutiara yang sangat berharga. Yang membuat seseorang itu sampai rela melepas semua yang dia punya untuk membeli itu atau untuk mendapatkan itu. Ini pikiran saya ada nakal ya. Jadi waktu ngebaca ini saya ingat saya pernah berpikiran tuh orang makan apa ya kalau dia kata ngejual semua hartanya ya. Terus buat ngedapat itu mutiara emang apa bisa dimakan gitu. Pikiran nakal. Tapi ketika berpikiran seperti itu sebenarnya adalah saya kehilangan makna dari apa yang Tuhan Yesus mau. Yang Tuhan sampaikan gini, bagi Tuhan seharusnya harga kerajaan surga itu mahal. Sebegitu mahalnya, sehingga pantas untuk ditukar, dibayar, dihargai dengan seluruh yang kita punya. Itu harga kerajaan surga. Paulus tahu itu. Sehingga Filipi 3 ayat 8 dia ngomongin gini, malah kan segala sesuatu kau anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Paulus ngerti. Yang terakhir sekaligus buat renungan kita ya. Tuhan ngomong kayak gini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Nyambung gak sekarang? Kenapa kok orang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang punya kerajaan surga? Orang miskin itu adalah orang yang gak punya apa-apa gitu kan ya. Yang Tuhan mau sebenarnya adalah kita itu gak punya apa-apa. Ini jangan salah tangkap maksud saya nih. Kita bisa punya harta, betul. Tapi sekaligus kita ngerasa gak punya harta. Nyambung ya? Kayak membingungkan ya saya. Kita bisa punya segala sesuatu tapi sekaligus ngerasa gak punya segala sesuatu. Karena itu sebenarnya apa yang kita pegang itu bukan kita punya. Orang yang menerima kerajaan sorga adalah orang yang terlepas dari ikatan-ikatan itu. Kalau saudara mau mengejar Allah,
kita mungkin akan mengalami proses yang namanya proses Bukit Moria. Sudah tahu Bukit Moria ya? Ketika Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak. Ishak itu adalah harta paling berharga yang Abraham punya. Dan dia harus mempersembahkan itu. Tapi Abraham melakukan itu walaupun kita tahu pada akhirnya nggak jadi gitu kan. Tetapi buat Tuhan bukan masalah dia ngasih atau bukan masalah dia mempersembahkan Ishak atau tidak di mezbah korban bakaran itu, bukan itu. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah kamu berani nggak ngelepasin apa yang kamu punya sebagai ganti saya. Gantinya itu saya. Berani nggak? Kita akan ngalamin proses ini mungkin bisa jadi berkali-kali karena kita banyak diikat sama banyak hal nih. Tapi pertanyaannya akan sama. Tuhan akan menghadapkan kita kepada pilihan dan ngomong, Tuhan akan ngomong begini. Kamu berani nggak? Kamu pilih mana? Saya apa itu? Bisa ngelepasin itu nggak? Itunya pikirin sendiri deh ya. Kamu bisa ngelepasin nggak? Sudah tahu siapa yang punya kerajaan sorga? Orang miskin. Karena dia nggak punya ikatan kemana-mana. Pada saat itu, saudara benar-benar merdeka justru. Karena Tuhan itu cukup. Ketika kita nambahin Tuhan plus A, plus B, plus C, plus D. Justru gak akan happy malah. Saya gak minta, ya mungkin prosesnya gak akan secepat ini juga gitu. Tetapi aware, ketika Tuhan mengoperasi saudara, dan mengoperasi saya, akan ikatan-ikatan kita nih ya, dia mau kita lebih dekat. Dia mau kita naik level. Dia mau kita ngalami lebih dalam lagi akan dia. Dia mau ngeliat kita lebih dalam lagi. Dia mau kita ngeliat Tuhan itu lebih dalam lagi. Ngerasain Tuhan itu lebih dalam lagi. Karena satu ikatan udah diputus. Ikatan berikutnya diputus. Ikatan berikutnya diputus. Sampai ngomong gini. Sampai kita bisa ngomong, Tuhan jujur, saya orang miskin. Padahal konglomerat. Saya orang miskin karena saya nggak punya apa-apa. Kalau sampai level itu, Tuhan bilang, kamu itu punya kerajaan sorga. Nyambung nih ya? Iya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi saudara rindu sama Tuhan? Gimana kalau ada kata Tuhan bawa lebih dalam lagi dan Tuhan akan mulai mengkeker ikatan yang mengikat kita datang kepada Tuhan. Tutup mata saudara. Mari kita renungan lagi ya. Kita ngelihat di dalam diri kita sendiri lagi nih. Kalau andai kata Tuhan meminta satu hal, yang saudara tahu, saudara kelihatannya susah nih. Saudara tahu nih, ini yang mengikat saya kayaknya. Kalau Tuhan minta, kamu bisa lepasin itu enggak untuk saya? Saudara mau enggak? Oh, dan satu lagi ya. Bisa jadi itu bentuknya bukan harta loh, tapi dosa. Kebiasaan yang saudara tahu itu dosa. Dan kalau andai kata Tuhan datang pada saat ini dan bilang sama saudara, kamu bisa lepasin itu enggak? Buat saya. Saudara bisa lepasin enggak? Bisa enggak ngelepasin? Bisa enggak bilang, Tuhan, aduh, ujian Bukit Moria fase 1.
Bisa lepasin gak? Ketika saudara bisa lepasin, selamat. Saudara bertambah miskin. Tapi kita akan mengalami kerajaan sorga. Kita akan mengalami Tuhan lebih lagi. Pada saat ini berdoalah untuk saudara. Berdoa di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan dia kata ada saat ini yang mau saudara lepaskan. Karena saudara tahu ini akan menghalangi hubungan saudara dengan Tuhan. Lepaskan sekarang. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu ini mengganggu hubungan saya dengan Engkau. Saya mau lepasin ini. Demi Engkau, aku rela. Saya gak minta saudara untuk menjual semua harta saudara. Tapi lepaskan ikatan. Lepaskan ikatan. Pada saat ini. Apabila ada di antara saudara yang tahu bahwa saudara punya ikatan yang membuat saudara terikat. Dan saudara mau komitmen, saudara mau ngelepasin itu. Angkat tangan saudara. Sekali lagi ya, ini bukan buat saya. Bukan buat orang di kiri kanan saudara dan juga bukan buat siapa-siapa. Ini antara saudara dengan Tuhan dan biar Tuhan tahu komitmen saudara. Biar Tuhan tahu komitmen saudara. Bapak Surgawi, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ini adalah komitmen mereka. Mereka tahu ada hal tertentu yang membuat mereka terikat. Tapi pada saat ini, mereka melepaskan itu. Karena mereka cinta Tuhan. Mau dekat sama Tuhan. Kangen sama Tuhan. Rindu sama Tuhan. Mau mengalami hal yang lebih lagi yang berasal daripada Tuhan. Bapak, Engkau lihat hati mereka. Engkau lihat komitmen mereka. Ini ujian Bukit Moria untuk mereka. Gak gampang, gak mudah. Tapi mereka memilih Engkau. Karena mereka mencintai Engkau dan mengasihi Engkau. Bapak Surgawi, jamah setiap hati, kuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang kami percaya, kami akan melihat Engkau lebih lagi. Kemuliaan-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Surga. Bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih.